Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai integrasi aritmatika sosial dalam konsep Islam. Tahukah kalian siapa sih tokoh muslim yang menemukan ilmu aritmatika? Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai sejarah singkat aritmatika. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai biografi Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan seorang muslim ahli matematika yang lahir pada tahun 780 Masehi. Sebutannya diambil dari nama kota kelahirannya yaitu Khwarizmi, yang berlokasi di Asia Tengah. Sekarang nama Al-Khwarizmi diabadikan sebagai salah satu cabang matematika loh, yaitu Aljabar. Selain itu, Al-Khwarizmi menjadi orang Arab pertama yang menulis tentang aritmatika India. Menurut Roger Crow di dalam Promise the Art Islam, hal itu dilakukan Al-Khwarizmi setelah membayar Siddhanta karya Brahmagupta ke hadapan Khalifah. Nah, kalian pasti sudah sering dengar kata aritmatika. Apa sih aritmatika itu? Nah, aritmatika berasal dari bahasa Yunani yang berarti angka. Dulunya disebut ilmu hitung dan merupakan cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Al-Khwarizmi membahas aritmatika dalam bukunya yaitu Calculation with Hindu Numerals. Lalu, pentingnya belajar aritmatika itu apa ya? Aritmatika sosial ternyata ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah sering menggunakan ilmu aritmatika sosial, yaitu dalam urusan perhitungan uang. Contoh kecilnya nih, yaitu dalam transaksi jual-beli. Nah, kalau kita sadari, itu merupakan ilmu aritmatika juga loh, di mana pedagang akan mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat transaksi jual-beli, adanya perhitungan untung, rugi, diskon, dan bunga. Bunga yang di sini bukan bunga tanaman ya. Jadi, bunga yang dimaksud yaitu bala jasa yang diberikan atau dibayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, perlu kita ingat ya teman-teman, meskipun begitu, kita sebagai seorang muslim dilarang untuk mengambil bunga atau yang biasanya disebut dalam Islam yaitu riba. Nah, dalam ilmu aritmatika, bunga tabungan juga memiliki rumus loh, yaitu M sebagai tabungan awal, W sebagai lama menabung, P% sebagai suku bunga per tahun. Maka diperoleh rumus yaitu bunga tabungan per tahun sama dengan M kali P%. Bunga tabungan selama N bulan sama dengan M kali P% dikali N per 12. Kemudian jumlah tabungan keseluruhan sama dengan M ditambah bunga tabungan. Adapun contoh soal berikut ini. Ali meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga tunggalnya yaitu 5% per tahun. Hitunglah besar bunga dan uang yang harus dikembalikan Ali selama 5 tahun. Penyelesaiannya diketahui M mula-mula yaitu 2 juta rupiah. Bunganya 5% per tahun, kemudian N-nya 5 tahun. Lalu yang ditanyakan adalah besar bunga dan jumlah uang yang harus dikembalikan. Bunga 5 tahun memiliki rumus M kali P% kali N per 12. 2 juta dikali 0,05 dikali 5 hasilnya Rp500.000.
Kemudian, jumlah uang yang harus dikembalikan. M5 memiliki rumus M ditambah B5. 2 juta ditambah 500.000 rupiah, hasilnya 2.500.000 rupiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uang yang dikembalikan lebih besar dari uang yang dipinjam. Kenapa bisa begitu ya? Apa itu yang dinamakan riba? Jadi, sekecil apapun kelebihan dari pokok utang, maka itu disebut riba. Sebagian ulama seperti Wali Syarawi, Abu Zahra, dan Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk dengan riba. Adapun dalil diharamkannya riba dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Mari kita dengarkan ayat berikut ini. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu salah satu contoh dari penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bunga persen tadi yang ada di bank ternyata dalam syariat Islam disebut dengan riba. Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk melakukannya. Nah, sekarang teman-teman semua sudah tahu kan tentang aritmatika sosial dalam konsep Islam, terutamanya pada materi bunga persen. Maka dari itu, untuk lebih mendalami materi mengenai bunga persen, Ibu mempunyai latihan soal nih, yaitu Devi menabung di bank sebesar Rp6.500.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Berapakah besar bunga yang Devi dapatkan dalam kurun waktu 5 tahun dan hitunglah jumlah tabungan akhir Dev-nya pada materi bunga persen. Oke lah, kalau begitu sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.